Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Mister dalam mata pelajaran sejarah dan kebudayaan Islam untuk kelas 3. Dan materi hari ini kita akan membahas bab 2 di halaman 18, bisa kalian buka, yaitu agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam atau pra-Islam, ya. Poin A, kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Perlu kalian ketahui bahwa masyarakat Arab wilayah Timur Tengah sana, Middle East, itu banyak sekali Allah menitipkan atau mengutus para nabi dan rasul untuk berdakwah di wilayah sana, wilayah Timur Tengah utamanya, ya. Meskipun kita tahu bahwa jumlah nabi itu kan ada 124.000 dan jumlah rasul itu ada 314, yang mana dari 124.000 itu ya kita sangat minim mendapatkan catatan itu oleh karena minimnya literasi, dalam artian minim sekali untuk dapat kita cari tahu gitu, karena kurangnya literasi itu artinya sumber-sumber sejarah melalui baik itu dari prasasti gitu atau dari catatan-catatan kuno gitu. Ya. Nah, kebudayaan masyarakat Arab itu sejak dulu itu adalah menulis puisi, menulis syair. Nah, oleh karena itu dalam sisi literasi, dalam sisi catatan sejarah, itu mereka paling mudah gitu untuk kita dapat temui. Oleh karena memang kebudayaan tulis menulis syair itu sudah ada sejak dahulu dan itu sudah sangat tua dan turun temurun. Nah, melalui materi di bab 2 ini, Mister akan sampaikan bahwa masyarakat Arab itu sudah sangat banyak diutus oleh Allah, Nabi dan Rasul untuk menyebarkan ajaran Allah di sana, ya. Nah, sebelum Islam diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebetulnya itu memang sudah ada Islam itu secara estafet gitu, dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Hanya saja dahulu itu istilahnya itu bukan Islam, tapi agama Hanif, ya, agama yang lurus. Perlu kalian garis bawahi ini, ya, agama Hanif. Adapun untuk poin A di halaman 18 itu kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Adapun untuk poin A, yaitu kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Masyarakat Arab di sana itu dulu menyembah berhala. Ya, berhala itu patung yang dipahat menjadi bentuk yang ditentukan, itu bentuk-bentuk tertentu. Entah itu bentuk manusia, entah itu bentuk hewan atau bentuk jin gitu. Ya, dan setelah patung itu dipahat, lalu kemudian disembah. Nah, itulah berhala. Ya, ada beberapa nama berhala yang disembah di sana itu. Salah satunya adalah Manat, garis bawahi, Lata, Uja, dan Hubal. Selain itu, masyarakat Arab juga itu percaya kepada kekuatan ruh nenek moyang mereka. Ya, jadi orang-orang yang sudah mati itu mereka selalu mereka menganggap ruh-ruh mereka itu, ruh-ruh leluhur mereka itu terus mengikuti mereka. Selanjutnya itu mereka percaya kepada benda-benda langit seperti bintang, bulan, matahari. Ya. Itu mereka menganggap mereka itu adalah dewa-dewa. Nah, dan yang terakhir itu adalah mereka percaya pada agama Samawi. Ya, agama Samawi itu adalah agama yang memang diturunkan oleh Allah gitu. Jadi ada 3 agama digolongkan sebagai agama Samawi, yaitu Yahudi, agama Yahudi, lalu ada Nasrani, Kristen, dan yang terakhir itu adalah Islam, ya. Agama Yahudi dengan kitab Tauratnya, agama Nasrani atau agama Kristen dengan kitab Injilnya, lalu dengan Islam yang kitab sucinya itu adalah Al-Quran, ya. Jadi kepercayaan mereka itu yang pertama adalah percaya kepada berhala, yang kedua kepada ruh manusia, ruh leluhur, yang ketiga itu adalah benda-benda langit, dan yang keempat
agama samawi. Kita bisa nyanyikan itu ya. Untuk lebih mudah diingat, Mister akan buatkan lirik yang akan ditulis di video ini gitu, dan kalian akan nyanyikan ya. Kepercayaan Arab jahiliyah, satu percaya pada berhala, dua percaya ruh manusia, tiga percaya pada benda langit, empat percaya agama samawi. Mister ulangi. Kepercayaan Arab jahiliyah, satu percaya pada berhala, dua percaya ruh manusia, tiga percaya pada benda langit, empat percaya agama samawi. Ya, itu nanti kalian hafal ya, karena kedepannya ini akan jadi materi untuk ujian nanti. Lalu masuk ke poin B, itu adat istiadat masyarakat Arab ya. Adat itu kebiasaan, perilaku masyarakat Arab. Itu ada dua. Yang pertama pastinya tentu perilaku baik, dan yang kedua itu perilaku buruk atau sebaliknya. Nah, pada poin pertama di sini adalah kebiasaan buruk bangsa Arab jahiliyah. Yang pertama itu adalah gemar meminum minuman keras dan berjudi. Nah, kenapa masyarakat Arab itu senang sekali minum minuman keras? Senang minuman keras itu minuman yang memabukkan. Ya, minuman miras itu minuman yang memabukkan. Karena apa? Karena tempat tinggal mereka itu adalah di gurun pasir, ya. Gurun pasir itu adalah tempat di mana cuacanya, tempat di mana iklim di sana itu sangat ekstrim. Artinya apa? Ekstrim itu seperti gini. Ketika siang dia akan menjadi sangat panas di sana, dan ketika malam akan menjadi sangat dingin. Nah, oleh karena itu mereka senang minum minuman keras. Itu adalah untuk menghangatkan tubuh mereka, salah satunya ya. Dan ketika sudah dekat dengan minuman keras, mereka pasti dekat dengan perjudian gitu. Hal-hal yang berbau negatif atau buruk. Oke. Selanjutnya itu adalah mereka senang berperang. Kita tahu bahwa di gurun itu, di wilayah Timur Tengah itu sangat panas. Artinya ketika kita menanam pohon, ketika kita bercocok tanam di sana, pohonnya pasti akan mati karena kekurangan air dan karena terlalu banyak kena sinar matahari. Nah, tujuan mereka untuk berperang itu adalah apa? Untuk menjarah, merampok. Ya, karena di poin C itu ada mencuri dan merampok. Ya, mereka itu berperang untuk menjarah persediaan makanan gitu, untuk merampok persediaan makanan, dan untuk memperkuat suku mereka gitu. Karena dengan membunuh musuh-musuh mereka, suku-suku lain itu akan semakin lemah karena semakin dikit orangnya kan. Ketika kalah perang kan pasti banyak yang mati, terbunuh. Nah, itu nanti barang-barangnya dirampok, makanannya diambil gitu. Ya, itu memang cara mereka untuk bertahan hidup. Jadi jangan heran kalau misalkan hingga hari ini masyarakat Arab itu suka perang, karena memang budaya mereka sejak dahulu seperti itu. Sebetulnya mereka itu bukan karena senang dengan perang, tapi karena memang terpaksa. Kalau mereka nggak perang, mereka mungkin nggak akan bisa bertahan hidup. Seperti itu sayang. Yang ketiga itu mencuri dan merampok sudah dirangkum ya. Dan yang keempat itu adalah merendahkan kaum wanita. Perlu kamu ketahui bahwa kaum wanita itu lemah, ya kan? Bukan dari sisi intelektual ya, tapi dari sisi tenaga. Kita tahu bahwa tenaga laki-laki dengan tenaga perempuan itu beda. Nah, oleh karena itu ketika satu suku itu banyak perempuannya, itu dibilang suku yang lemah. Satu hal. Dan yang kedua itu, perempuan itu hanya akan menjadi beban gitu. Ketika perang itu, dan mereka kan nggak setangkas laki-laki gitu loh di medan perang. Karenanya ketika ada satu wanita gitu, satu pasangan suami istri melahirkan anak perempuan, di Arab sana itu dianggap lemah ya. Seperti itu penjelasan dari Mister. Tolong kalian pahami gitu, kalian catat makna yang baik. Dan yang utama itu tolong untuk kepercayaan Arab jahili itu tolong dicatat dan kalian nyanyikan ya, kalau bisa dihafal. Itu aja dari Mister untuk pertemuan kali ini. Silakan belajar.
semangat belajarnya, dan semoga pandemi ini segera cepat berlalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.